Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kusuma Wijaya, NIDN 0220078801. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Adapun video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mana untuk bidang pembelajaran ini, mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu keperawatan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sudah sesuai dengan bidang keilmuan saya, di mana saya S1-nya sarjana perawatan, profesi nurse, dan S2 keperawatan, dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu dari perawatan gawat darurat 1, perawatan gawat darurat 2, perawatan gawat darurat 3, gawat daruratan kritis, kemudian perawatan gawat darurat tanggap bencana, falsafah dan juga teori perawatan, tren unsur perawatan, sistem perkemihan, ilmu perawatan dasar, keperawatan penyakit tropik, dan sistem informasi keperawatan, yang mana ini sudah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu perawatan, yang mana kesemuanya ini saya ampu pada semester ganjil dan juga genap di setiap semesternya, yang sudah ada yang sedang berjalan dan ada juga yang sudah berlalu. Adapun fokus saya untuk di bidang pembelajaran ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat 3, mata kuliah namanya keperawatan gawat darurat 3, dengan kode mata kuliah NKK 050210 dengan jumlah SKS 4 SKS. Gitu. Kemudian adapun deskripsi daripada mata kuliah perawatan gawat darurat 3 ini adalah mata kuliah ini membahas secara kemampuan berpikir kritis tentang konsep dan juga prinsip perawatan gawat darurat melalui ilmu dan juga teknologi perawatan dalam penegakan asuhan keperawatan klien pada tingkat usia, di mana yang mengancam kehidupan yang dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh manusia, seperti pada halnya sistem urologi atau perkemihan, sistem pencernaan, sistem integumen, dan juga pada anak, maternitas, psikiatrik. Kemudian diharapkan proses pembelajaran nantinya akan memberikan pemahaman, pengalaman, dan keterampilan klinik dalam penegakan asuhan perawatan, khususnya pada klien gawat darurat melalui pengalaman belajar, teori, praktikum, dan juga klinik. Adapun capaian mata kuliah perawatan gawat darurat 3 ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami sistem penanggulangan gawat darurat, mahasiswa mampu mendiagnosis asuhan perawatan gawat darurat dengan yang didapatkan melalui pengkajian primary survey dan juga secondary survey, terutama pada kasus-kasus kegawat daruratan. Kemudian mahasiswa mampu mendiagnosa asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kegawat daruratan sistem pencernaan pada kasus luka bakar. Kemudian mahasiswa mampu mendiagnosa asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kegawat daruratan sistem integumen pada kasus luka bakar. Mohon maaf, ralat. Mahasiswa mampu mendiagnosa asuhan perawatan pada klien dengan masalah kegawat daruratan sistem pencernaan, yaitu pada kasus diare. Kemudian mahasiswa mampu mendiagnosis asuhan perawatan pada klien dengan masalah kegawat daruratan sistem integumen, yaitu pada kasus luka bakar. Kemudian mahasiswa mampu mendiagnosis asuhan perawatan pada klien dengan masalah kegawat daruratan sistem urologi atau perkemihan pada kasus gagal ginjal kronik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan hasil-hasil penelitian terhadap masalah kegawat daruratan pada sistem pencernaan, integumen, dan juga urologi. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep resusitasi cairan. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami konsep shock. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah perawatan gawat darurat 3 ini, yang pertama yaitu penjelasan RPS, kemudian penugasan dan juga bagaimana sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, kemudian pengkajian primary dan juga secondary survey pada pasien dengan kegawat daruratan, asuhan perawatan pada kasus kegawat daruratan sistem pencernaan dengan kasus diare, kemudian asuhan perawatan pada kasus kegawat daruratan integumen dengan kasus luka bakar,
Kemudian asuransi perawatan pada kasus kedaruratan urologi dengan kasus gagal ginjal kronik. Kemudian penugasan menjelaskan hasil-hasil penelitian terhadap keterkaitannya dengan kedaruratan sistem pencernaan, integumen, dan juga urologi. Kemudian resusitasi cairan, lanjutnya terkait shock ya pada kondisi kedaruratan. Kemudian pemberian penugasan dalam bentuk asuransi perawatan dalam ruang lingkup shock ya, baik itu hipovolemik, kardiogenik, neurogenik, dan juga shock sepsis. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu dengan cara daring ya dan atau online dengan menggunakan LMS ya, Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang dapat diakses melalui elearning.co, umb.co, asc.co.id, yang mana tampilannya lebih kurang seperti ini. Ini adalah tampilan terkait e-learning yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya, secara umum. Ya. Ini adalah tampilan e-learning ya, terutama untuk mata kuliah perawatan gawat darurat 3 ya di semester 7 yang saya ampu. Adapun metode pembelajarannya yang digunakan dalam proses perkuliahan ini adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana diharapkan dengan adanya proses pembelajaran yang berfokus pada yang sebelumnya berfokus kepada dosen ya atau lecturer center akan menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, learning center. Dengan harapan ini nantinya dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses perkuliahan sehingga penyerapan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan serta skill itu akan lebih baik didapatkan. Interaksi yang digunakan antara dosen dan juga mahasiswa dalam perkuliahan perawatan gawat darurat 3 ini, yang pertama adalah dengan menggunakan learning management system, yaitu berupa kelas Kito yang memiliki yang merupakan bagian yang dimiliki daripada Learning Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di mana di sini diharapkan dengan adanya learning kelas Kito ini nanti akan menjadi tempat mahasiswa untuk melakukan kegiatan presensi, kemudian mendapatkan materi-materi terkait perkuliahan KGD atau perawatan gawat darurat 3, kemudian untuk berinteraksi terkait dengan apa penugasan dan di mana penugasan itu harus dikirimkan oleh mahasiswa. Kemudian interaksi yang kedua yaitu dengan menggunakan tatap maya, di mana di sini menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan harapan adanya tatap maya akan terjadi proses baik itu diskusi, kemudian presentasi kelompok, ceramah, ya, kemudian proses tanya jawab lainnya yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat 3. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah keperawatan gawat darurat 3 ini ada beberapa penilaian yang diambil. Yang pertama yaitu dari presensi atau dari kehadiran dan juga kedisiplinan itu sebesar 10%, kemudian diskusi, tanya jawab, dan kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan juga UAS 30%. Ini adalah bobot penilaian dilihat dari capaian mata kuliah. Untuk presensi artinya diambil dari semua capaian mata kuliah. Diskusi sebesar 10% itu diambil pada capaian mata kuliah pertama, kedua, ke-7, dan juga ke-15. Sementara untuk capaian mata kuliah tugas sebesar 20% itu diambil pada capaian 6, capaian 9, 10, dan juga capaian mata kuliah ke-14. Untuk UTS sebesar 30% dan juga UAS sebesar 30%. Baik, itulah selanjutnya adalah cuplikan daripada real classroom perkuliahan mata kuliah keperawatan gawat darurat 3 dengan menggunakan Zoom meeting. Selamat menyaksikan terkait keperawatan gawat darurat 3 ya. Adapun materi untuk hari ini yaitu terkait dengan bagaimana melakukan pengkajian primary survey dan juga secondary survey ya. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran ya, daripada pertemuan ini. Oke,
Jadi tujuan pembelajaran daripada materi perkuliahan primary survey dan juga secondary survey. Yang pertama diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan apa itu konsep primary survey dan juga secondary survey. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan daripada primary survey dan juga secondary survey. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan ya, hasil daripada pengkajian primary survey dan juga secondary survey ini sebagai bentuk penegakan diagnosa keperawatan ya pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan. Jadi itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya mau review ulang ya terkait pertemuan sebelumnya. Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Saya minta kesediaan Elsa menjelaskan pertemuan sebelumnya supaya direview ulang, ya, diingat lagi sama teman-temannya. Ayo Elsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Pratiwi. Di sini saya akan mereview ulang materi yang kemarin-kemarin. Bantuan hidup dasar atau yang disebut basic life support merupakan serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk membantu siapapun yang mengalami kondisi henti jantung atau henti napas. Jadi bantuan BHD ini sangatlah penting untuk si pasien ini apabila dia mengalami henti jantung atau henti napas. Oke. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih saudari Elsa ya. Tepat sekali apa yang sudah disampaikan ya terkait materi sebelumnya. Jadi ini kelanjutan dari materi yang kemarin terkait pengkajian primary survey dan juga secondary survey. Yang tentunya ini yang berhubungan dengan materi kemarin. Jadi kelanjutan daripada kalau kemarin tindakannya yang ini adalah bagaimana cara melakukan pengkajian pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan. Jadi primary survey ini adalah suatu bentuk ya pengkajian yang sifatnya dasar ya, yang sifatnya mendasar untuk membantu supaya klien ya terhindar dari kondisi kegawat daruratan dengan harapan nanti kondisinya akan lebih baik, mengurangi angka kematian daripada pasien itu sendiri. Adapun tahapan dari primary ini seperti yang kita ketahui ini sudah sering sekali diajarkan, di-share ya. Ada airway terkait jalan nafasnya, kemudian ada breathing ya, pernapasan, kemudian ada sirkulasi, kemudian ditambahkan lagi oleh adanya menilai disability atau kesadaran daripada pasien sampai ke exposure atau bagaimana gangguan secara anatomis keseluruhan daripada struktur tubuh daripada pasien itu sendiri. Kemudian tahapan primary survey ada general impression, ya. Ada pengkajian airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Nah tadi saya mau ulas kembali. Kira-kira siapa yang pernah dengar apa itu pengkajian general impression? Ayo. Siapa nih yang bisa bantu? Atau kira-kira apalah general impression ini? Ya. Kelvin bisa bantu, Kelvin? General impression apa? Iya, Pak. Ya. General impression itu suatu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang didasarkan bahwa prinsip darah atau cairan bisa berpotensi menularkan penyakit. Oke, ya. Baik sekali ya jawaban yang sudah disampaikan oleh Kelvin ya. Tapi pada dasarnya general impression ini yang paling tepat adalah keluhan utama yang kita temukan pada pasien. Ya. Artinya sebenarnya general, umum ya. Keluhan umum yang ditemukan ketika Anda mendapatkan pasien dengan kondisi kegawat daruratan. Jadi apa keluhannya? Misalnya nyeri atau apa? Misalnya keluhannya sesak napas, nah itu adalah general impression. Kemudian diperkuat lagi di pengkajian general impression adalah Anda dituntut untuk melihat ya kemampuan pasien ya untuk melakukan untuk mengetahui kondisi
apakah dia mengalami kondisi disorientasi waktu, disorientasi tempat, atau disorientasi orang. Jadi Anda tanyakan, Bapak kesini sama siapa? Ya, tanyakan. Oh, saya dia enggak tahu. Itu artinya sudah ada gangguan. Kemudian tanyakan lagi, Bapak tahu ini di mana? Ya, tahu nggak jam berapa saat ini? Nah, itu adalah data-data pendukung ketika Anda melakukan pengkajian pada tahapan general general impression. Nah, kemudian pada tahapan pengkajian RW, ya, ini adalah tindakan yang pertama sekali dilakukan, yaitu kita cek respon pasien. Ya, jadi dicek responnya bagaimana. Jika respon pasien ini memperlihatkan bahwasannya dia mampu berbicara dengan baik, ya ini artinya tidak ada sumbatan pada jalan nafasnya. Artinya pengkajian airway-nya ini dalam kondisi yang baik-baik saja, ya itu. Nah, kemudian jika ada sumbatan atau yang sering dikenal juga dengan obstruksi ya pada jalan nafas pasien, ini biasanya didukung oleh adanya suara snoring, gargling, ya, kemudian ada suara stridor kalau dia terpapar uap panas, kemudian biasanya pasiennya mengalami sesak napas, ini memperlihatkan kondisi-kondisi kekurangan oksigen, kemudian ada penggunaan untuk bantu pernapasan, ya, kemudian ada tanda-tanda cyanosis. Ya. Jadi cyanosis itu ada dua, ya. Cyanosis itu ada cyanosis perifer yang bisa kita lihat pada ujung-ujung jari, ya kalau pucat atau tidak, atau cyanosis sentral yang biasanya terdapat pada bagian rongga mulut, ya. Nah itu kalau pucatan artinya sudah sampai ke cyanosis sentral. Kemudian lihat apakah pasien ini mengalami kondisi muntah, perdarahan, ada giginya yang lepas, ya, sampai ke lihat apakah ada trauma di bagian wajah atau tidak. Nah ini adalah tahapan-tahapan yang harus Anda pahami di pengkajian airway, ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk breathing ini adalah pernapasan, ya. Jadi kita lihat ya bagaimana kepatenan jalan nafasnya, ya, bagaimana pola nafasnya. Ini bisa dimulai dengan kita melakukan tindakan look, listen, feel. Saya rasa ini sudah sering sekali disampaikan, ya, baik itu di BD2, ini sudah pernah direview, ya. Jadi look, listen, feel, kita dengar, kita lihat, kita rasakan, ya, bagaimana mulai dari misalnya inspeksi pernapasannya, apakah ada tanda-tanda cyanosis, ya, apakah ada penggunaan tadi obat pernapasan, kemudian dipalpasi, ya, setelah diinspeksi dipalpasi, ada pergeseran atau tidak pada bagian trakeanya, kemudian diperkusi untuk mengetahui apakah ada kondisi hematorak atau open pneumotorak. Kemudian lakukan auskultasi ya, untuk mengetahui apakah ada suara abnormal pada bagian dada. Selanjutnya dilihat ya, dibuka pada bagian dinding dadanya, lihat apakah ada kelainan pada dinding dada, ya. Kemudian dinilai lagi ya status mental pasien, kemudian dilihat berapa puls oximetrinya, ya, saturasi oksigennya dilihat untuk menilai apakah pasien ini mengalami kondisi hipoksia atau tidak. Nah, itu untuk bagian breathing. Nah, kemudian untuk pengkajian sirkulasi, ya. Jadi di pengkajian sirkulasi ini untuk menilai bagaimana keadekuatan daripada organ tubuh sistem peredaran darah yang membawa oksigen, ya, dari pasien itu sendiri, dinilai ya oksigenisasinya seperti apa. Kemudian yang lebih kuat untuk mengetahui pasien ini mengalami gangguan shock atau tidak, atau ada gangguan sirkulasi atau tidak, biasanya muncul tanda-tanda hipotensi. Ya, jadi pasien ini tekanan darahnya rendah, takikardi, suhu tubuhnya menurun, pucat, kemudian akralnya dingin. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang memperkuat bahwasannya pasien ini mengalami kondisi-kondisi gangguan pada sistem sirkulasi. Ya, kemudian pada pengkajian disability, ya, ini adalah untuk menilai bagaimana tingkat kesadaran daripada pasien. Ya, jadi untuk menilai bagaimana respon suara, respon vokal, kemudian respon kekuatan ekstremitas pasien, nah semuanya dinilai di bagian disability. Nah di bagian disability ini ada tahapan yang namanya Glasgow Skala Koma atau GCS. Ya, pernah dengar GCS? Ada yang pernah dapat materi tentang GCS? Avantika mungkin pernah dengar GCS? Halo, Kantika? Atau Risa? Pernah dengar GCS, Risa? Pernah, Pak, untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Iya, dari mana itu kita bisa menilainya?
dari apa? Refleks mata, suara, dan juga motorik. Iya, jadi biasanya kalau mau mudah ngingetinnya EPM ya, mata, verbal, kemudian motorik. Ya, jadi kalau bagaimana kemampuan dia membuka mata ketika kita perintahkan. Kalau verbal tadi sama dengan orientasi waktu atau tidak dan juga tempat. Motorik ya mengikuti perintah atau tidak. Ya. Nah, sehingga nanti jika ditotalkan jumlahnya akan menjadi 15, sehingga nanti Anda bisa setelah diakumulasikan bisa diketahui jika kesadaran pasien ini berada pada kesadaran apa, apakah kosmetis, apatis, ya sampai ke koma. Nah itu baru masuk ke tahapan exposure ya. Ini adalah untuk melihat pada bagian secara keseluruhan daripada anatomi pasien, apakah terdapat krepitasi, apakah terdapat fraktur. Nah ini semuanya dikaji di bagian exposure. Oke, itu untuk primary survey. Ya. Secondary survey. Jadi secondary survey ini adalah pengkajian lanjutan ya, ketika kondisi pasien sudah mulai membaik ya, sehingga perlu dilakukan pengkajian secondary survey atau secondary assessment. Jadi pada dasarnya pengkajian secondary survey ini adalah pemeriksaan secara head to toe ya, secara keseluruhan ya, dari pasien mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Nah itu secondary survey. Nah, jadi biasanya kalau Anda familiarnya secondary survey ini kalau mengkaji pasien-pasien yang sudah berada di ruangan rawat inap, nah ini bisa dilakukan tindakan secondary survey. Nah, tahapan daripada pemeriksaan secondary survey itu adalah mulai dari anamnesis ya. Jadi anamnesis ini terkait dengan bagaimana keluhan utama pasien ditanyakan kembali. Kemudian bagaimana masalah kesehatan pasien saat ini, sebelumnya, ya, kemudian bagaimana riwayat kesehatan keluarga, sosial, ya, kemudian sampai ke pemeriksaan vital sign pasien, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik pada bagian mulai dari head to toe, ya, mulai dari atas kepala, dari rambut, ya, sampai ke ujung kaki semuanya diperiksa satu persatu, ya, secara detail. Itu adalah pemeriksaan fisik tahapan secondary survey. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Mita, ada pertanyaan, Mita? Tidak, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah bentuk anamnesis ya. Jadi anamnesis itu biasanya kalau dia keluhannya nyeri bisa menggunakan PQRST ya. Jadi kita kaji ya apa yang menyebabkan kondisi nyeri pasien ya. Kemudian bagaimana kualitasnya, berapa lama nyeri itu muncul, ya. Kemudian radiasinya di bagian mana nyeri itu. Nah, sehingga nanti didapatkan data anamnesis terkait nyerinya. Jadi ini yang kita ambil contoh yang paling banyak digunakan ya. PQRST. Oke. Jadi kualitas radio ya. Nah, dari keseluruhan pengkajian tadi ya, mulai dari primary survey sampai ke secondary survey, ini nantinya akan membentuk yang namanya analisis data. Jadi kalau nanti Anda ini sudah tahap semester akhir, biasanya ada praktik ya, klinik ke rumah sakit, Anda diminta membuat asuhan perawatan. Nah, kalau di perawatan gawat darurat, artinya harus ada data primary survey, didukung oleh secondary survey, baru terbentuk yang namanya analisis data. Nah, hasil analisis data lah ini yang nantinya akan membentuk suatu perumusan diagnosa keperawatan. Ya. Oke. Jadi, kalau mau bikin asuhan perawatan di keperawatan gawat darurat, kalau misalnya di mata kuliah lain ya, mungkin Anda hanya cukup dengan secondary survey ya. Tetapi kalau mata kuliahnya keperawatan atau kondisinya di unit gawat darurat harus ada data primary survey. Ini yang membedakan ya dengan pengkajian umum pada sistem-sistem yang lain. Sehingga baru bisa terbentuk nanti diagnosa perawatannya apa, baru bisa Anda rencanakan tindakannya apa sampai nanti ke tahapan
evaluasi yang akan Anda lakukan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham tidak yang saya jelaskan? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi, ya. Harapannya nanti ketika Anda masuk ke stase lain atau masuk ke gawat daruratan itu masih banyak ada psikiatri, obstetrik, pediatrik. Nah, nanti Anda sudah menguasai bagaimana pengkajian pada sistem gawat daruratan. Oke, baiklah. Mungkin saya minta disimpulkan dulu ya. Avantika mungkin bisa menyimpulkan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Pak. Dari kesimpulan materi kita hari ini, yang kita pelajari yang pertama yaitu pengkajian primary survey dan secondary survey. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan data awal untuk dapat mengetahui kondisi pasien selanjutnya. Yang pertama yaitu general impression. Ini adalah pemeriksaan awal di mana kita harus memeriksa kondisi pasien secara umum sehingga kita dapat mengetahui apakah pasien tersebut disorientasi waktu, disorientasi tempat, ataupun memiliki mekanisme cedera ataupun trauma lainnya. Kemudian, yaitu kita melakukan pengkajian primary survey, yaitu airway, yaitu dilihat apakah adanya sumbatan jalan napas atau tidak, lihat juga apakah ada tanda-tanda seperti cyanosis atau tidak. Kemudian pada breathing, yang kedua yaitu breathing, itu merupakan kepatenan jalan napas, di mana kita melakukan IPPA atau inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi untuk mengetahui kondisi pasien lebih lanjut. Dan juga dilihat saturasi oksigen, apakah adanya hipoksia atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu sirkulasi atau circulation, ini yaitu melihat sistem peredaran darah pasien, sirkulasi darah pasien, apakah terjadi hipotensi atau tidak, dengan didukung dengan tanda-tanda seperti akral teraba dingin. Kemudian disability, ini kita melihat bagaimana tingkat kesadaran pasien melalui GCS, Glasgow Scale, untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan melihat komunikasinya, verbalnya, dari respon matanya, respon gerakan. Kemudian untuk exposure, ini dilihat apakah terjadi cedera atau tidak seperti fraktur pada pasien. Kemudian secondary survey, ini kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis itu pengkajian yang dilakukan untuk menindaklanjuti apakah yang harus dilakukan dari kondisi pasien. Kemudian pemeriksaan fisik ini biasanya dilakukan dengan pemeriksaan head to toe secara keseluruhan. Kemudian setelah pengkajian cukup. itu dilakukan, kemudian pada sekunder pada analisa. Cukup. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada Avantika, sudah baik sekali ya. Artinya apa yang saya sampaikan benar-benar dipahami ya. Jadi harapan saya untuk perkuliahan selanjutnya nanti tetap seperti ini ya. Kemudian untuk penugasan sudah saya kirim di e-learning ya, UMB di kelas kita. Artinya silakan Anda lihat penugasannya ya. Kemudian nanti terkait batasan waktu pengerjaan sudah saya buat juga di kelas kita. Silakan Anda kerjakan ya. Kemudian nanti Anda kumpulkan lagi di kelas kita ya, sehingga nanti akan item penugasan pada pertemuan ini akan saya ambil dari bagaimana kemampuan Anda mengerjakan penugasan di kelas kita dan juga keaktifan Anda ketika mengikuti perkuliahan bersama saya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, jangan lupa nanti absensinya ya. Silakan di group. Kemudian nanti sesuai jadwal silakan absensi di e-learning kita ya di kelas kita. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, saya ya. Oke, Bapak izin live ya. Terima kasih semuanya ya atas bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.